Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Saya Ismail Haris Azhari dengan NIM 21521127 ini mempresentasikan tentang teh telang sebagai syarat atau ujian akhir semester studi kelayakan bisnis dengan tema floaty. Oke, di sini kita ke pendahuluan di mana latar belakang berdirinya floaty atau teh telang ini merupakan sebuah inovasi produk daripada teh telang yang dimana sebelumnya tren dengan teh Indonesia, kemudian diinovasi menjadi minuman herbal, di mana latar belakang di poin ketiga dan poin keempat itu dimana gaya hidup sehat akan semakin sadar dan juga komitmen terhadap lingkungan. Dan ini floaty ini produknya tidak hanya dalam bentuk kemasan kertas ya, tapi juga dalam bentuk kemasan cup seperti itu. Nah, yang kedua adalah kesadaran kesehatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa floaty ini merupakan minuman herbal, minuman sehat dan cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan, usia muda maupun usia tua. Dan juga yang terakhir latar belakang berdirinya floaty ini merupakan sebuah dari perkembangan pasar sehingga ekspansi produk food and beverage semakin berkembang dan juga diperkuat dengan kesadaran kesehatan sehingga merek floaty ini dapat digaungkan seperti itu. Kemudian kita ke analisis strategis. Nah, dalam analisis strategis ini kita ada tiga faktor ya untuk menganalisis strategis. Yang pertama adalah analisa internal, di mana analisa internal dalam produk floaty ini yang pertama adalah produknya itu pasti unik karena produknya itu beda dari yang lain. Biasanya produknya itu biasanya teh celup dengan rasa berbagai rasa. Nah, sekarang kita masuk ke generasi kesehatan yaitu teh telang dengan berbagai varian produksi yang unik. Kemudian kualitas produk yang tinggi karena aspek teknologi kita juga memerlukan teknologi yang canggih. Terus yang ketiga adalah pemasaran secara efektif. Kemudian biaya produksi tinggi ini merupakan weakness ya, kelemahan dari produk kita. Keterbatasan jaringan distribusi juga karena kita masih rintisan, jadi perlu adanya stimulus distribusi yang optimal. Kemudian keterbatasan SDM. Terus yang terakhir adalah peluang dalam bisnis internal itu adalah peningkatan tren. Terus yang kedua adalah kolaborasi merek dan yang terakhir kemampuan develop atau perkembangan produk. Kemudian yang treatment atau ancaman itu adalah yaitu tadi karena keterbatasan SDM maka akan mengancam sustainability dari sebagian aspek, terutama aspek HR ya. Jadi HR nanti tetap berkoordinasi dengan kepala untuk selalu mengoptimalkan bisnisnya. Kemudian keterbatasan biaya juga masuk ke dalam ranah finansial atau manajer finansial yang perlu dioptimalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah analisa eksternal. Analisa eksternal ini yang pertama adalah kekuatan kita dalam eksternal itu adalah kualitas produknya yang kuat. Banyak varian topping, floaty. Sebenarnya bukan varian topping, lebih tepatnya adalah varian kemasan yang apa ya, yang banyak seperti itu. Kemudian faktor internal yang kuat. Jadi dari faktor internal strength ya, kekuatan ini yang kuat sehingga kita dapat membranding analisa eksternal secara lebih ofensif seperti itu. Kemudian untuk kelemahannya mungkin sudah dijelaskan sumber daya dan infrastruktur yang lemah dan keterbatasan pengenalan merek. Jadi karena kita sedikit jadi mengalami keterbatasan dalam pengenalan merek floaty ini. Nah, yang ketiga yaitu opportunity peluang pasar itu ya yang pertama adalah peningkatan konsumsi minuman ringan. Jadi peningkatan tren minuman sekarang lebih tinggi. Yang pertama kita mungkin masuknya minuman teh dan sekarang diperbarui dengan minuman teh telang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan pasar tradisional dan modern yang semakin luas seperti itu. Jadi
dalam opportunity ini, segmentasi luas ini dapat menjadi angin segar bagi pengusaha teh telang untuk melejitkan omsetnya seperti itu. Kemudian yang treatment ya, yaitu ancaman, yaitu adalah kompetitor. Pasti dengan adanya sebuah pabrik pasti ada yang ATM, amati tiru modifikasi. Jadi dalam ATM itu pasti ada yang namanya kompetitor. Nah, kompetitor ini eh, pasti ada yang lebih kuat seperti itu. Nah, kita harus menginovasi produk, menginovasi strategi agar tidak kalah dengan kompetitor yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah perubahan pola konsumsi karena tren yang sangat cepat di era Bani ini, jadi perubahan pola konsumsi harus diperhatikan secara sangat-sangat lihai seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah analisis SWOT, di mana kekuatan dari produk kita dalam analisis strategis ini floaty. Kita yang pertama adalah kemasannya unik karena ada berbagai kemasan kotak ataupun kemasan yang kertas kemasan. Jadi di sini kertasnya adalah ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan seperti itu. Terus yang kedua adalah branding yang berpeluang kuat, dan yang ketiga adalah strategi marketing efektif. Jadi perlunya strategi strategi marketing efektif untuk menciptakan kekuatan produk ini menjadi semakin uh, apa ya, dikenal oleh banyak orang seperti itu. Kemudian W atau kelemahan produk itu adalah biaya produksi yang mungkin tinggi, keterbatasan jaringan distribusi yang terbatas, dan ketergantungan bahan baku. Kemudian peluang produknya adalah peluang kolaborasi, peluang perluasan distribusi, dan juga peluang efektivitas dalam penjualan, yaitu mungkin masuk ke dalam kekuatan produk sehingga memunculkan peluang ini. Kemudian ancamannya adalah keterbatasan anggaran, ancaman kompetitor, dan perubahan tren pasar yang ofensif. Betul. Nah, untuk rencana pemasaran tadi kan karena pemasaran berdasarkan analisis strategis itu menjelaskan pemasaran yang efektif, maka di sini ada dua dan juga penetapan harga HPP nya seperti itu. Jadi offline ya, pemasaran offline ini kita rencana awal dipasarkan di UIN Raden Mas Surakarta di Jalan Pandawa Dusun 4, Pucangan, Kecamatan Kartosuro. Atau tepatnya di area kampus UIN Raden Mas Surakarta. Kemudian saat di online, kami akan mengandalkan via WhatsApp, di mana WhatsApp teman-teman untuk sebagai media broadcasting dan memanfaatkan jaringan relasi untuk membeli produk kami, serta Instagram sendiri. Kemudian harga yang ditetapkan itu mulai dari 10.000 karena dari kompetitor itu kan 15 sampai 20.000. Nah, kami hanya mata harga 10.000. Nah, di mana di sini ada terdapat visi misi dan deskripsi perusahaan kami. Ya, di mana visi kita adalah menjadi produsen teh telang floaty yang terkemuka dengan produk berkualitas tinggi untuk memberikan manfaat kesehatan dan kenikmatan bagi konsumen. Kemudian misinya adalah menyediakan minuman teh telang floaty yang sehat, alami, dan ramah lingkungan, serta memperkenalkan manfaatnya kepada pasar lokal dan bisa terjun ke ranah bisnis internasional. Oke, dalam visi misi ini kita mengangkat kesimpulan bahwa visi kita adalah memiliki produk yang berkualitas hingga terdapat misi untuk bisa terjun ke ranah internasional. Kemudian untuk deskripsinya, usaha floaty merupakan jenis usaha berbentuk CV, di mana salah satu pendiri usaha yang ini memimpin bertanggung jawab terhadap keberlangsungannya usaha. Founder ini dari usaha ini terdiri 8 orang, di mana mereka merupakan teman satu kelas kami dalam SKB. Kemudian Floaty telah mengantongi izin usaha pemerintah yang dibuktikan dengan adanya NIB serta izin dari masyarakat sekitar melalui kepala desa dan juga ketua RT setempat dari mana usaha ini didirikan. Selain itu, Floaty juga telah terverifikasi halal dari Kemenak sehingga aman untuk dikonsumsi, terutama bagi yang kaum muslim. Kemudian masuk ke manajemen organisasi. Nah, manajemen organisasi dalam Floaty ini masih dibentuk dalam teman satu kelas, yaitu di mana saya sendiri sebagai CEO dan manajer keuangan adalah Muhammad Dafa Febriananda, manajemen produksi Roni Sofyan, dan manajer HR adalah Tusni Fikri, di mana manajer pemasaran adalah Intan Ananda, dan juga manajer penjualan Avanti Shiva.
Kemudian dalam bawahan manajer produksi dan HR itu ada manajer business and development, yaitu Faradila dan juga Aisyah. Nah, untuk rencana produksi dan operasi di sini, di mana kita mengemukakan dalam bentuk manajemen produksi operasi, di mana inputnya adalah energi, adalah sumber daya daripada pabrikasinya, kedua adalah material teh telang, tenaga kerja yaitu kita sejumlah 8 orang, modal dalam aspek keuangan dan informasi. Di mana proses ini melibatkan teknologi-teknologi yang berjalan, yaitu EV Z3 Food yang menggunakan FD 5000 dan juga dryer, hand sealer, blender, dan kemudian terbentuklah sebuah kemasan teh telang. Nah, di mana teh telang ini juga mampu memberikan sebuah kritik saran bagi dari konsumen, yaitu melalui feedback, di mana feedback itu akan diproduksi kembali menuju ke poin input di informasi kritik saran. Kemudian rencana keuangan. Nah, dalam rencana keuangan ini adalah hasilnya usaha Forti akan mengalami BEP per tahun sebesar 32.040.000 atau menjual 3.204 produk, maka BEP per bulannya 267 produk atau senilai 2.670, dan BEP per harinya Flotte menjual 9 produk atau senilai 90.000. Jadi minimal penjualan agar titik impas teh telang ini cuma menjual 9 produk. Jadi biasanya minimal dalam perusahaan itu kan bisa sampai puluhan, ya. Cuma cukup 9 produk itu bisa menutupi anggaran tahunan sebesar 32.040.000. Oke, dalam kesimpulan ini ya, terdapat poin yang kita simpulkan, di mana flow tea ini merupakan minuman teh yang terbuat dari bunga telang yang memiliki manfaat bagi kesehatan, termasuk kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, di mana manfaat ini dengan pemasaran yang strategis, bisnis flow tea akan dapat berkembang baik dan dapat diterima oleh khalayak umum. Dan yang terakhir, namun juga ada beberapa tantangan yang harus menjadi PR dari tim kami untuk selalu mengembangkan produk dan inovasi pemasaran. Jadi, kesimpulan daripada presentasi di atas itu dapat disimpulkan bahwa bisnis Floaty jika ditinjau dari beberapa rencana bisnis dan juga komparasi kompetitor, kami yakin layak untuk dipertimbangkan dan menjadi usaha bernilai tinggi. Oke, kemudian jika ada informasi lebih lanjut bisa langsung klik di buku ini ya, buku bisnis plan. Nanti di sini dijelaskan banyak sekali buku-buku. Nah, di sini ada beberapa buku, mungkin tidak bisa terlihat ya di monitor video, jadi nanti bisa di lagi aja. Bisa di cek sendiri. Kemudian terakhir adalah sekian dan terima kasih. Jadi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.